Rekan-rekan media, pada siang hari ini kita akan rilis yaitu tentang tindak pidana pengungkapan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, di mana TPPO ini kita mendasari ada 2 LP. LP yang pertama adalah LP B 451 dan LP Sidik 441. Ini yang LP pertama itu di Sukabumi, di mana TKP pertama adalah di Sukabumi, di mana saudara korban R ini ada di Sukabumi, dan yang satunya adalah sprindik yang dikeluarkan oleh Ditkrim ya, Ditkrim Polda Jabar. Pada hari ini kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kita telah menangkap 2 tersangka, yaitu saudara Y dan saudara A. Rekan-rekan sekalian, ini merupakan jaringan TPPO yang berada di Jakarta dan Bogor. Saudara Y dan saudara A ini adalah salah satu kaki tangan daripada jaringan TPPO yang ada di Bogor dan di Jakarta. Yang bersangkutan berperan untuk merekrut, yang bersangkutan untuk mencari orang-orang yang bisa jadikan awalnya adalah iming-iming sebagai TKI, ya, TKI dan sebagai tenaga kerja ada di Cina, ya, Tiongkok. Nah, kemudian iming-iming itu juga diimbangi dengan adanya biaya, yaitu gaji sebesar 15 juta sampai dengan 30 juta. Ini menjadi iming-iming mereka, dan yang bersangkutan ini berhasil menarik minat, salah satunya adalah Reni ini, yang kita juga masih selidiki apakah masih ada korban-korban yang berikutnya. Nah, Reni ini, saudari R ini akhirnya dibawalah ke Bogor, dan yang bersangkutan juga dibuatkan, difasilitasi oleh kedua orang ini untuk membuatkan paspor. Nah, di Bogor ini yang bersangkutan ini ketemu dengan saudara YF, ya, kemudian YF menghubungi saudara LKS, dan korban di sini ada skenario bahwa itu ada nikah palsu, ya, yang dilakukan oleh saudari korban ini, ya, disaksikan oleh mereka ini semua, dan dibuatkan pasportnya, dibuatkan surat nikahnya dan sebagainya, ya, sehingga seakan-akan ini merupakan isi sah daripada yang ada di warga negara Cina, ya, dengan inisial TTC, ya, TTC ini. Kemudian dan di situ juga ada yang di atasnya saudara YF dan LKS, yaitu saudara KG, ya. Inilah yang menjadi target kita yang selanjutnya untuk perdagangan orang ini, yang saat ini sudah kita tetapkan DPO, ya, DPO-nya sudah kita tetapkan, dan kita akan mencari terus, ini menjadi PR buat kita. Dan rekan-rekan sekalian, dari rangkaian perburutan di Sukabumi, kemudian ada sela untuk di Bogor, kemudian ada perjanjian dia nikah 10 hari, kemudian dibuatkan administrasi. Ternyata ini berlanjut sampai ke negeri Tiongkok, ya, di Tiongkok, di tepatnya di Guangzhou, ya, Guangzhou. Dan di situ saudara TTC ini merupakan salah satu warga desa yang namanya Yongchun, ya, Yongchun, warga negara Cina, ya, di Guangzhou, dan desanya Yongchun. Yang bersangkutan ini tinggal di sana, dan dari R ini dibawa ke sana juga, gitu. Dan ternyata bukan sebagai asisten rumah tangga, ya, tetapi dijadikan sebagai istri benaran, gitu. Sehingga ini tidak sesuai dengan hati nurani saudari R ini, sehingga yang bersangkutan mengajukan gugatan, ya. Pertama adalah perceraian, yang kedua upaya untuk bisa kembali ke Indonesia lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, rangkaian panjang ini kita telah melakukan hasil penyelidikan dari Sukabumi, Polres Bogor, dan kemudian dari Polda juga turun. Ini Pak Ditkrim juga turut serta bagaimana bisa mengungkap dan mencari, ya, yang saudari Reni ini sampai kepada desa Yongchun di Guangzhou. Nah, di sini kami berkolaborasi dan koordinasi dengan yang pertama itu dengan Kementerian Luar Negeri, itu yang pertama. Kemudian di sini difasilitasi oleh juga Hubinter, ya,
Kita Polda, kita berkoordinasi dengan Hubinter, dan juga Bariskim dari bagian PPA sana. Bekerja sama ini kita menghubungi Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri di bawahnya ada KJRI Guangzhou tadi ini, ternyata bersangkutan ada di sana. Dan alhamdulillah rekan-rekan sekalian, berkat upaya kita kalau berkoordinasi dan sebagainya ya, kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga karena ini menyangkut masalah hak diri bangsa Indonesia ya, sehingga saat ini rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saudari Reni ini ada di shelter di KJRI di Guangzhou ya. Dan ini untuk tersangka ini sudah kita tangkap untuk yang kaki tangannya, dan saat ini kita akan berkomunikasi langsung rekan-rekan ya, berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan saudari Reni yang difasilitasi oleh KJRI di Guangzhou sana, didampingi oleh konsul dari konsulat di sana, kemudian juga ada konjen ya, konjen RI di sana nanti bisa hadir, dan juga kami bersama PH saudari Reni yang ada di Sukabumi dan juga keluarganya. Jadi kita bisa mengatur untuk komunikasi bersama ini agar keluarga PH dan juga saudari Reni ini ada komunikasi. Nah, saat ini ada di samping di Zoom kita, mari kita lihat.